Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-141. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketiga orang itu pun kemudian menjauhi lubang yang menerobos menyusup di bawah dinding kota. Mereka tentu memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggalinya. Kenapa mereka tidak mengawasi tempat itu terus-menerus? Desis Paksi Pamekasan. Kenapa mereka tidak mengawasinya sebagaimana mereka mengawasi rumahku, sehingga para pengikut Haryo Wisoko itu mengetahui bahwa Ki Waskita datang ke rumah itu di malam hari dan bahkan di siang hari? Kita tidak tahu apakah tempat ini diawasi siang dan malam atau tidak. Tetapi agaknya mereka tidak merasa perlu mengawasinya karena tempat ini tersembunyi. Selain itu, jika mereka mengawasi tempat ini, mungkin akan dapat terlihat oleh para prajurit peronda yang setiap kali melewati lorong ini. Bukankah kita juga ingin mengawasi lubang di bawah dinding itu? Iya. Di mana kita akan mengawasinya? Sebaiknya dari luar dinding. Kita akan mendapat banyak tempat untuk bersembunyi. Ketiga orang itu pun sepakat untuk mengamati lubang itu dari luar dinding kota. Jika Haryo Wisoko juga akan mempergunakan itu untuk keluar dari lingkungan dinding kota, maka Haryo Wisoko tentu akan melakukannya dalam waktu yang dekat. Setelah ia menerima laporan bahwa adik laki-laki Paksi Pamekasan itu selamat sampai di luar dinding, maka mereka akan melakukannya juga. Aku yakin bahwa mereka akan keluar dari dalam lingkungan dinding kota di malam hari, berkata Raden Sutawijoyo. Iya, malam hari adalah pilihan waktu terbaik. Tetapi, apakah mungkin malam ini? Malam ini adalah waktu yang paling baik bagi mereka. Lubang itu mereka anggap belum diketahui oleh para prajurit. Mereka tentu tidak ingin membiarkan lubang itu terlalu lama menganga sebelum dipergunakan oleh Haryo Wisoko. Karena dengan demikian, ada kemungkinan lubang itu sudah diketemukan oleh para prajurit sebelum Haryo Wisoko keluar, sehingga lubang itu akan dijaga atau ditimbun. Jadi, kita akan mengawasi lubang itu sejak malam ini. Jika demikian, maka kita akan keluar dari kota. Iya, semua pintu gerbang dijaga. Kita akan dapat dicurigai. Kita akan mencari alasan. Ciri-ciri kita berbeda dengan orang-orang yang mereka cari. Kita katakan kepada para penjaga bahwa kita harus segera pulang karena kakek sakit keras. Baik, Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Kaulah yang menjemput kami, Paksi. Sebenarnya lah bahwa mereka telah dihentikan di pintu gerbang kota oleh para prajurit. Berbagai macam pertanyaan harus mereka jawab. Tetapi ketiganya telah mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apalagi ciri-ciri mereka sama sekali tidak mirip dengan ciri-ciri Haryo Wisoko atau orang-orang terpenting di dalam lingkungannya. Demikian ketiganya berada di luar dinding kota, serta sesudah mereka terlepas dari pengawasan para prajurit yang bertugas, maka mereka pun segera meloncati tanggul parit, turun ke sawah menyusuri pematang menuju ke mulut lubang yang dibuat oleh para pengikut Haryo Wisoko itu. Tetapi ketiganya cukup berhati-hati. Mungkin ada pengikut Haryo Wisoko yang mendapat tugas untuk mengawasi lubang di bawah dinding itu. Di mana mulut lubang itu, Paksi? Bertanya Pangeran Benowo.
Paksi Pamekasan yang telah menyusup ke dalam terowongan itu sampai di mulutnya dapat mengenali tempat itu dengan baik. Karena itu maka Paksi Pamekasan pun membawa Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya langsung mendekat. Ketika aku keluar dari terowongan di bawah tanah itu, aku melihat pohon nyamplung yang besar itu. Kemudian bungkah-bungkah batu padas di sebelah sebuah parit yang melingkar lewat di bawah pohon nyamplung itu. Jika demikian kita sudah dekat. Iya, kita sudah dekat. Kita harus berhati-hati. Mungkin ada 1-2 orang pengikut Haryowisoko di sekitar tempat ini. Ketiganya pun berhenti di dekat sebuah batu yang besar yang terletak di persilangan pematang yang membujur ke arah barat dan ke arah utara. Mulut terowongan itu berada di antara batu-batu padas itu, Raden, desis Paksi Pamekasan. Jika demikian, kita akan berada di sekitar tempat itu. Jika Haryowisoko malam ini keluar lewat lubang di bawah dinding kota itu, maka ia tentu tidak akan membawa pengawal terlalu banyak agar perjalanannya tidak mudah dilihat orang. Mungkin para peronda di padukuhan-padukuhan, bahkan mungkin para prajurit yang bertugas nganglang di malam hari. Kita akan menunggu sampai fajar. Iya, adik Paksi itu juga meninggalkan kota di dini hari. Tetapi karena ia terhambat, maka agaknya baru sedikit menjelang fajar, ia dapat meninggalkan kota lewat lubang itu. Mungkin dini hari, menurut perhitungan Haryowisoko dan para pengikutnya, merupakan saat yang paling menguntungkan. Para petugas di malam hari akan berada dalam keadaan yang paling lemah, mungkin letih, mengantuk atau dingin yang menggigit. Ketiganya pun kemudian telah memencar meskipun mereka berada di jarak yang tidak begitu jauh. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Bintang-bintang sudah bergeser dari tempatnya semula. Seleret kecil bulan mulai nampak merayapi langit yang biru kehitam-hitaman di sela-sela keredipan bintang yang bertabur. Lewat tengah malam dinginnya terasa semakin menggigit. Namun mereka berpengharapan jika malam sebelumnya adik Paksi Pamekasan dapat keluar dengan selamat, maka malam itu mereka berharap bahwa Haryowisoko sendiri yang sudah menjadi semakin baik akan keluar lewat lubang yang digali di bawah dinding kota. Ketika orang yang mengawasi mulut terowongan yang berada di luar dinding kota itu harus menahan diri mengatasi bukan saja dinginnya malam, gatalnya gigitan nyamuk yang mengerumuni mereka, tetapi mereka harus berusaha mengatasi kejemuan mereka. Titik-titik embun malam yang bergayut di dedaunan mulai berjatuhan. Batu-batu besar yang berserakan di antara tanaman yang hijau di sawah yang terbentang itu sudah menjadi basah. Mata Paksi Pamekasan memang menjadi semakin berat, tetapi sentuhan embun yang dingin kadang-kadang justru mengejutkannya, sehingga matanya pun kembali terbuka lebar. Pada saat dingin malam semakin menggigit, jantung Paksi Pamekasan berdebar-debar semakin cepat. Ia melihat beberapa orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke mulut terowongan. Paksi pun kemudian memungut sebuah kerikil kecil dan dilemparkannya ke arah Pangeran Benowo. Ternyata Pangeran Benowo pun tanggap. Ia pun telah melempar kerikil kecil pula ke arah Paksi Pamekasan dan ke arah Raden Sutawijaya. Dengan demikian, ketiga orang itu pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Mudah-mudahan Haryowisoko akan keluar lewat lubang di bawah dinding kota itu sekarang, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Menurut perhitungan Paksi Pamekasan, Haryowisoko tidak mempunyai pilihan yang lebih baik dari saat itu. Jika ia menunggu lebih lama lagi, maka kemungkinan terowongan itu sudah diketahui. Sementara ia telah meluncurkan percobaan untuk keluar lewat terowongan itu. Dan orang yang dipergunakan untuk menguji keamanan terowongan itu adalah adik laki-lakinya.
Jika sesuatu terjadi, tentu telah terjadi atas adikku itu. Seandainya ia terjebak di dalam terowongan itu karena tanahnya runtuh, atau seandainya para prajurit Pajang sudah mengetahui dan mengawasi mulut terowongan itu, maka ia akan tertangkap dan bahkan mungkin sekali ia sudah terbunuh. Karena menurut pendapatku, ia tidak akan mau menyerah. Jantung Paksi Pamekasan pun menjadi berdebaran. Semua tanggung jawab atas semua kejadian, perubahan dan kemungkinan-kemungkinan buruk atas adiknya itu ditimpakannya kepada Haryo Wisoko. Beberapa orang yang dilihatnya itu pun kemudian berhenti beberapa langkah dari mulut lubang di bawah dinding kota itu. Mereka agaknya bertugas untuk mengamankan lingkungan di sekitar mulut terowongan itu. Beberapa orang itu pun telah berpencar untuk meyakinkan bahwa tidak ada orang di sekitar tempat itu. Sementara itu Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya telah membenamkan diri di antara semak-semak di belakang batu-batu besar yang berserakan di tempat itu. Batu-batu besar yang teronggok bertimbun dengan batu-batu padas di antara kotak-kotak sawah. Beberapa orang yang berjalan hilir mudik menyusuri pematang itu ternyata tidak melihat mereka. Apalagi orang-orang itu sama sekali tidak menaruh curiga bahwa terowongan itu sudah dilihat oleh siapapun. Seandainya terowongan itu sudah dilihat oleh prajurit Pajang atau petugas sandinya, maka terowongan itu tentu sudah dijaga. Sementara itu di bagian dalam dinding kota pun beberapa orang telah mengamati keadaan. Mereka juga berusaha untuk meyakinkan bahwa tidak ada orang di sekitar mulut lubang di bawah dinding kota itu. Karena itu, maka mereka menganggap bahwa kedua sisi terowongan itu, di dalam dan di luar dinding kota, cukup aman. Meskipun demikian, seorang di antara mereka yang berada di luar kota harus meyakinkan bahwa di dalam lubang itu pun tidak akan terdapat hambatan apapun juga. Sehingga karena itu, maka seorang yang berada di luar dinding kota itu pun telah memasuki dan menelusuri terowongan itu hingga muncul di mulut terowongan di bagian dalam dinding kota. Demikian orang itu muncul, maka beberapa orang telah siap menyambutnya. Semuanya berjalan dengan lancar, berkata orang yang keluar dari lubang di bawah dinding itu. Bagus, aku sudah cemas bahwa kalian tidak menepati waktu, sehingga kami harus menunggu terlalu lama. Bukankah kita berpegang pada kedudukan bintang Waluku itu, sehingga kita tidak perlu saling menunggu? Iya. Nah, sekarang bagaimana dengan rencana Eyang Kakung itu? Jika segalanya aman, kita akan melaksanakan semua rencana. Eyang Kakung sudah siap untuk berangkat. Sekarang adalah waktu yang terbaik. Jika esok prajurit atau petugas sandi yang meronda melihat pintu ini, mereka akan mengamankannya. Baik, aku akan memberikan laporan kepada Eyang Kakung. Cepat sedikit, aku menunggu di sini. Jika Eyang Kakung itu sudah siap, aku akan mendahului di depannya. Baik, tunggulah sebentar. Beberapa orang kawan kita mengamati lingkungan ini agar tidak ada orang yang mengganggunya. Dua orang di antara mereka pun segera meninggalkan tempat itu untuk menjemput orang yang disebutnya Eyang Kakung itu. Dalam pada itu, orang-orang yang berada di luar dinding kota menunggu dengan jantung yang berdebaran. Mereka duduk di atas bongkah-bongkah batu padas yang melindungi mulut terowongan itu. Para petani yang pergi ke sawah tidak akan pernah menyempatkan diri melihat semak-semak di belakang bongkah-bongkah batu padas itu. Karena menurut pendapat mereka, tidak ada apapun di belakang batu padas yang berbongkah-bongkah itu, kecuali gerumbul-gerumbul berduliar serta sarang ular. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menunggu dengan tegang.
Mereka sudah menduga bahwa akan ada seseorang yang keluar dari dalam kota. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah orang itu? Ketiga orang yang menunggu di luar itu sudah sepakat bahwa jika yang keluar bukan Haryo Wisoko, mereka tidak akan mengganggu mereka karena mereka yakin bahwa Haryo Wisoko juga akan mempergunakan terowongan itu untuk keluar. Sementara itu, mereka pun berpendapat bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam dinding kota. Beberapa saat lamanya Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya harus menunggu. Dalam kegelisahan mereka melihat orang-orang yang duduk di atas batu-batu padas itu pun menjadi gelisah. Setiap kali satu atau dua orang bangkit berdiri, melangkah di atas batu-batu padas itu hilir mudik, bahkan berloncatan dari bongkah yang satu ke bongkah yang lain. Sejak kapan terowongan itu dibuat? Pertanyaan itu telah menggelitik jantung Paksi Pamekasan. Demikian hati-hatinya, sehingga selama terowongan itu dibuat, para prajurit dan petugas sandi tidak sempat melihatnya. Namun menurut pendapat Paksi Pamekasan, gagasan untuk membuat terowongan itu tentu datangnya belum terlalu lama. Setelah dipertimbangkan masak-masak, maka mereka benar-benar melaksanakannya. Agaknya, terowongan itu pun baru saja siap. Kemudian adikkulah yang pertama-tama disuruhkan ke dalamnya untuk menguji ketahanannya serta manfaat dari terowongan itu. Paksi Pamekasan menggeram. Haryo Wisoko sama sekali tidak menghargai keselamatan dan nyawa orang lain bagi kepentingannya. Namun di sisi lain, ia mampu menempa para pengikutnya untuk menjadi orang-orang yang kehilangan pribadinya. Aku akan menunggunya. Jika malam ini ia tidak keluar dari dalam kota, maka aku akan menunggu di malam-malam berikutnya. Berkata Paksi Pamekasan kepada diri sendiri. Sejenak kemudian, Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya melihat orang-orang yang duduk di bongkah-bongkah batu padas itu bangkit berdiri. Kemudian mereka pun melihat seleret cahaya yang memancar dari balik batu-batu padas itu. Namun kemudian segera padam. Tentu ada yang keluar, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Dengan tegang, Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menunggu siapa yang akan muncul dari balik gumpalan batu-batu padas itu. Tanpa berjanji untuk mempertajam penglihatan mereka, mereka pun telah mengeterapkan ilmu mereka, Sabto Pandulu. Dalam keremangan malam ketika orang yang bersembunyi di balik batu dan menyusup di antara semak-semak itu melihat seseorang naik ke atas batu padas diiringi oleh dua orang lainnya. Sementara itu orang-orang yang sudah lebih dahulu berada di atas bongkah-bongkah batu padas itu bergeser sedikit menjauh. Bahkan mereka pun kemudian berloncatan mendahului turun. Dengan demikian maka orang yang baru muncul dari balik batu padas itu menjadi semakin jelas. Dengan berlandaskan ilmu Sabto Pandulu, Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun melihat bahwa orang itu adalah Haryo Wisoko. Ketiga orang yang berada di balik batu itu pun menjadi berdebar-debar. Yang mereka cari selama ini ternyata telah berdiri di hadapan mereka. Orang yang bukan saja mereka cari, tetapi orang yang dicari oleh para pemimpin dan bahkan seluruh prajurit Pajang. Paksi Pamekasan, Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya tidak sempat membicarakan langkah-langkah yang harus mereka ambil. Namun ternyata bahwa mereka bertiga telah membulatkan hati mereka untuk menangkap orang yang menjadi buruan itu. Sebelum mereka bertindak, mereka sempat menghitung orang yang akan mereka hadapi. 5 orang telah berada di tempat itu lebih dahulu sebelum Haryo Wisoko muncul.
Kemudian Haryo Wisoko dan dua orang pengawalnya yang tentu orang-orang pilihan itu. Ketiga orang itu memang harus memperhitungkan langkah mereka sebaik-baiknya. Namun jika mereka tidak bertindak saat itu, maka mereka akan dapat kehilangan Haryo Wisoko. Jika Haryo Wisoko itu terlepas dan sempat melarikan diri keluar kota raja, maka untuk menangkapnya akan menjadi semakin sulit. Ternyata Pangeran Benowo lah yang mengambil keputusan lebih dahulu. Tiba-tiba saja ia pun bangkit berdiri dan melambaikan tangannya ke arah Paksi Pamekasan dan Raden Sutawijaya. Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan tidak mempunyai pilihan lain. Mereka pun segera bangkit berdiri pula. Demikian Pangeran Benowo melangkah ke arah Haryo Wisoko yang masih berdiri di atas batu-batu padas. Maka Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekasan pun telah menyusul pula. Malam itu Paksi Pamekasan tidak membawa tongkatnya. Paksi Pamekasan menganggap tongkatnya akan dapat mempersulitnya jika ia bertemu dengan para prajurit atau pada saat ia melewati pintu gerbang kota raja. Bahkan Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya pun tidak membawa senjata panjang yang segera dapat dilihat. Mereka hanya membawa pisau-pisau belati panjang di bawah kain panjang mereka. Sementara itu Pangeran Benowo telah mengenakan penutup pergelangan tangannya yang juga merupakan perisai baginya, sebagaimana dipergunakannya pada saat ia mengembara bersama Paksi Pamekasan. Kehadiran mereka bertiga benar-benar telah mengejutkan Haryo Wisoko dan para pengikutnya. Mereka tidak mengira bahwa ternyata ada juga orang yang telah melihat mereka. Kelima orang yang lebih dahulu datang dan mengamati keadaan sebelum Haryo Wisoko keluar dari terowongan itu segera memencar. Dengan serta-merta mereka mencabut senjata-senjata mereka. Haryo Wisoko yang berdiri di atas batu padas itu pun menggeram. Orang-orang Dungo, kenapa hal seperti ini dapat terjadi? Buat apa aku mengirim kalian mengamankan daerah ini sebelum aku keluar? Kelima orang itu memang merasa sangat bersalah. Karena itu maka pemimpin mereka pun berdesis. Hanya 3 orang, kami akan segera melumatkan mereka. Haryo Wisoko tidak menjawab. Yang dilihatnya memang hanya 3 orang. Jika yang datang lebih dari 3 orang, maka yang lain tentu sudah akan menampakkan dirinya pula. Namun debar di jantung Haryo Wisoko menjadi semakin cepat ketika ia mulai mengenali ketiga orang itu. Yang seorang adalah Pangeran Benowo, seorang yang lain adalah Raden Sutawijaya, dan seorang yang lain lagi adalah Paksi Pamekasan. Tiba-tiba saja timbul niatnya untuk masuk kembali ke dalam mulut terowongan. Namun demikian tangkasnya Raden Sutawijaya berlari dan berloncatan di atas batu-batu padas, sehingga tiba-tiba saja ia sudah berada tidak terlalu jauh dari mulut terowongan itu. Sementara Paksi Pamekasan dan Pangeran Benowo pun telah semakin mendekati pula. "Selamat malam, Paman," berkata Pangeran Benowo. "Kau berhasil menemukan aku di sini, Pangeran," desis Haryo Wisoko. "Aku sudah terlanjur menitikkan air mata ketika aku melihat gundukan tanah di kuburan yang disebut sebagai makam Paman Haryo Wisoko. Permainan yang mengasihkan, tetapi kau kira aku percaya bahwa kalian mempercayai bahwa aku sudah mati? Permainan itu akan berakhir di sini. Ya, bagi kalian bertiga, kami akan membunuh kalian bertiga jika kalian tidak mau menyingkir dari lingkungan ini. Sudah sekian lama kami menunggu kesempatan seperti ini, Paman. Apakah kami harus menyingkir?" Wajah Haryo Wisoko menjadi tegang. Ia menjadi sangat kecewa kepada orang-orang yang ditugaskannya mengamati lingkungan itu. Mereka sudah menyatakan bahwa tidak akan ada gangguan apa-apa.
Tetapi ternyata bahwa masih juga ada yang melihat mereka, meskipun hanya 3 orang. Tetapi ketiga orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Namun Haryo Wisoko itu pun berpaling kepada kedua orang pengawalnya. Keduanya adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang juga berilmu tinggi. Sementara itu, masih ada 5 orang lainnya yang bukan orang kebanyakan selain Haryo Wisoko sendiri. Haryo Wisoko menarik nafas dalam-dalam. Luka-lukanya memang sudah sembuh, tetapi tenaganya masih belum pulih seutuhnya. Meskipun demikian, ia adalah orang yang memiliki bekal yang memadai. Ketika ia berpaling ke arah mulut terowongan, maka tidak jauh dari mulut terowongan itu, Raden Sutawijaya berdiri tegak dengan kaki renggang. Bahkan Haryo Wisoko pun menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan di depan mulut terowongan di dalam dinding kota raja, tempat ia masuk tadi sudah ditunggui justru oleh Ki Gede Pemanahan sendiri, beserta Ki Waskita dan orang-orang pilihan lainnya, bahkan sekelompok prajurit pilihan. Jika aku berusaha untuk masuk kembali dan merayap masuk ke dalam kota, jangan-jangan aku justru telah ditunggui oleh para pemimpin pajang, berkata Haryo Wisoko di dalam hatinya. Karena itu, Haryo Wisoko telah bertekad untuk menghadapi ketiga orang yang berusaha untuk menangkapnya itu. Mudah-mudahan mereka tidak sempat memberi isyarat kepada para prajurit, berkata Haryo Wisoko di dalam hatinya. Sementara itu, Pangeran Benowo pun berkata, "Paman, sebaiknya paman kami antar langsung menghadap ayahanda di istana. Beberapa saat lagi fajar akan menyingsing. Ayahanda tentu akan segera bangun. Dengan demikian maka paman tidak perlu terlalu lama menunggu." Anak tidak tahu diri. Karebet itulah yang harus datang menghadap aku. Anak pidak pedarakan itu tidak pantas duduk di atas tahta pajang. Pangeran Benowo tertawa. Katanya, "Pantas atau tidak pantas, tetapi ayahanda sekarang adalah raja di Pajang. Paman Haryo Wisoko adalah seorang pemberontak yang harus ditangkap dan kemudian diadili. Mungkin paman akan dihukum untuk waktu yang lama, tetapi mungkin paman akan dibebaskan." Haryo Wisoko itu menggeram. Katanya, "Kau bujuk aku seperti membujuk anak-anak yang menangis karena kehilangan mainannya." "Tidak, paman," jawab Pangeran Benowo. "Kami tidak membujuk paman karena paman tidak mempunyai pilihan. Kami akan menangkap paman, mau atau tidak mau. Tetapi kami memang membujuk agar paman tidak usah melawan, karena perlawanan yang akan paman berikan itu akan sia-sia." "Cukup!" bentak Haryo Wisoko. "Kau memang pandai membual, Benowo. Bersiaplah untuk mati. Kau, Sutawijaya dan Paksi Pamekasan tidak mempunyai kesempatan untuk hidup. Kalian hanya akan mengotori bumi Pajang saja." "Sudahlah, sudah waktunya untuk bangun. Sementara paman masih saja bermimpi berkepanjangan." Haryo Wisoko menggeram. Tiba-tiba saja jatuh perintahnya. "Bunuh mereka bertiga. Jangan ragu-ragu. Tidak ada pilihan lain bagi kita." Kelima orang itu pun segera bersiap. Demikian pula kedua orang yang datang bersama Haryo Wisoko itu. Mereka segera berloncatan mendekati lawan pilihan mereka masing-masing. Yang ternyata harus berhadapan dengan 3 orang adalah Raden Sutawijaya. Agaknya orang-orang itu memikirkan kemungkinan untuk memberikan kesempatan kepada Haryo Wisoko untuk menyusup kembali ke dalam mulut terowongan itu. Namun Haryo Wisoko sendiri agaknya tidak lagi berminat, karena Haryo Wisoko memikirkan kemungkinan bahwa mulut terowongan yang berada di dalam kota raja pun telah diketahui oleh Ki Gede Pemanahan, ayah Raden Sutawijaya itu. Sejenak kemudian, pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya.
Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masing-masing harus menghadapi 2 orang. Namun demikian baik Raden Sutawijaya maupun Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan tidak melepaskan perhatian mereka kepada Haryo Wisoko. Mungkin saja Haryo Wisoko berusaha mempergunakan kesempatan terbaik untuk melarikan diri atau menyusup kembali ke dalam mulut terowongan. Demikianlah, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan sengitnya. Ketiga orang yang bertempur melawan Raden Sutawijaya segera mengerahkan kemampuan mereka. Senjata mereka pun berputaran dengan garangnya, menyambar-nyambar. Sementara itu Raden Sutawijaya hanya bersenjatakan sepasang pisau belati panjang seperti juga Pangeran Benowo. Namun ternyata bahwa sepasang pisau belati itu telah mampu membuat ketiga orang lawannya terdesak. Di lingkaran pertempuran yang lain, Pangeran Benowo bertempur melawan 2 orang lawan sebagaimana Paksi Pamekasan. Paksi Pamekasan yang tidak membawa tongkatnya itu telah mencabut sebatang patok bambu lanjaran untuk rambatan batang kacang panjang di pematang itu. Dengan patok bambu yang panjangnya hampir sepanjang tongkatnya itu, Paksi Pamekasan melawan kedua orang pengikut Haryo Wisoko. Meskipun tongkat bambu itu tidak memiliki kekuatan dan ketahanan sebagaimana tongkatnya, namun sebatang tongkat bambu itu di tangan Paksi Pamekasan cukup memadai untuk melawan senjata-senjata lawannya. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Ternyata para pengikut Haryo Wisoko yang mendapat kepercayaan untuk melindunginya adalah orang-orang pilihan. Mereka dengan tangkasnya berloncatan di atas batu-batu padas serta gerumbul-gerumbul perdu. Haryo Wisoko sendiri masih berdiri saja di atas sebongkah batu padas. Diamatinya, orang-orang yang sedang bertempur melawan hanya 3 orang itu. Namun ketiga orang itu adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dengan cemas Haryo Wisoko mengamati ketiga orang pengikutnya yang bertempur melawan Raden Sutawijaya. Meskipun mereka bertiga, namun nampaknya sulit bagi mereka untuk mengimbangi kemampuan Raden Sutawijaya. Karena itu, maka Haryo Wisoko sendiri berniat untuk terjun ke dalam pertempuran itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.